Halo minasan, konnichiwa. Bertemu lagi dengan Wahyu Sensei di channel Hansamu Nihongo. Kali ini Sensei akan meneruskan pelajaran Minano Nihongo bab 1 part 2. Jadi sebelum kita masuk ke bunpo atau pola kalimat, seperti biasa, mari kita hafalkan atarasi kotoba atau kosakata baru untuk hari ini. Nah, yang pertama ada kata kaisaing, yang berarti karyawan. Nah, namun ingat ya, kata ini itu dipakai secara umum saat kita menyebut profesi seseorang sebagai karyawan swasta atau pegawai perusahaan. Nah, berbeda nih dengan kotoba nomor 2, yaitu nani-nani saing. Artinya, kata ini itu harus ditempelkan setelah nama perusahaannya. Contohnya, kalau bekerja di perusahaan ABC, kita sebutnya ABC no saing, yang berarti karyawan perusahaan ABC. Nah, jadi jangan sampai tertukar ya, teman-teman, antara kaisaing dan saing. Lanjut, yang ketiga ada byoing. Hati-hati nih dengan pelafalannya. Nah, di sini huruf O-nya panjang ya, byoing, yang artinya rumah sakit. Jangan dibaca pendek, misalnya seperti byoing. Nah, karena kalau byoing artinya berubah menjadi salon kecantikan. Kosakata ini penting banget nanti saat kita membahas profesi dokter atau perawat. Nah, kemudian yang keempat, daigaku, yang artinya universitas atau perguruan tinggi. Sedangkan untuk teman-teman yang masih di bangku sekolah, SMA itu bahasa Jepangnya koukou. Nah, ini huruf O-nya dibaca panjang ya, koukou, artinya SMA. Yang terakhir, kita punya kata-kata khusus untuk membahas usia. Ada akhiran nani-nani sai, yang berarti tahun. Ini untuk menunjukkan umur. Dan kalau kita mau bertanya umur berapa, kita bisa gunakan kalimatannya nansai desu ka? Tapi kalau kalian ingin terdengar lebih sopan dan menghormati lawan bicara, gunakan bentuk sopannya ya, yaitu oikutsu desu ka? Nah, catat baik-baik ya teman-teman kosakata ini, karena setelah ini kita akan langsung menggunakannya dalam pola kalimat. Baik teman-teman, kita masuk ke pola kalimat atau bunpo. Sekarang kita masuk ke bagian partikel mo. Nah, ini di layar teman-teman bisa melihat ya rumusnya, kata benda 1 ditambah partikel mo ditambah kata benda 2 ditambah des. Apa sih fungsi dari partikel mo ini? Nah, jadi partikel mo ini memiliki arti juga ataupun. Nah, mari kita lihat contoh agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Perhatikan kalimat yang pertama. Di sini ada watashi wa gakusei desu. Kalimat ini artinya saya adalah murid. Di sini kita masih memakai partikel wa karena ini adalah informasi pertama yang kita sampaikan. Lalu perhatikan kalimat kedua di bawahnya. Ada Yamada-san mo gakusei desu. Kalimat ini artinya saudara Yamada juga murid. Nah, coba teman-teman perhatikan baik-baik, karena status saudara Yamada sama seorang murid seperti saya di kalimat pertama, maka partikel wa untuk Yamada-san dihilangkan dan langsung digantikan partikel mo. Gampang banget kan? Nah, jadi kalian tidak perlu bilang Yamada-san wa gakusei desu, melainkan langsung pakai partikel mo untuk menyatakan artinya juga. Oke, kita lanjutkan ke partikel kedua yang tidak kalah penting, yaitu partikel no. Pola dasarnya atau rumusnya, kata benda 1 ditambah partikel no ditambah kata benda 2. Nah,
Ini secara sederhana ya teman-teman, partikel no ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua kata benda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga diartikan sebagai kata depan seperti di atau dari, tergantung konteks tempat atau instansi kerjanya. Nah, mari kita lihat bagaimana partikel no ini digunakan atau diaplikasikan ke dalam kalimat bahasa Jepang. Oke, contoh yang pertama. Sakura Daigaku no Gakusei, artinya adalah murid di Universitas Sakura atau mahasiswa Universitas Sakura. Nah, di sini Sakura Daigaku adalah kata benda satu dan Gakusei artinya murid adalah kata benda dua. Partikel no di tengahnya berfungsi menjelaskan bahwa murid tersebut merupakan bagian atau belajar di Universitas Sakura. Kita lihat contoh yang kedua. Sebuah kalimat watashi wa ABC no saing desu. Nah, kalimat ini artinya saya adalah karyawan di perusahaan ABC. Seperti yang sudah kita bahas di slide kosakata, karena ada nama perusahaannya yaitu ABC, maka kita gunakan kata saing, bukan kaisaing. Dan untuk menghubungkan perusahaan ABC dengan status kita sebagai karyawan, kita wajib menyisipkan partikel no di tengahnya. Oke, sebelum kita belajar menyebut umur, kita wajib dahulu tahu dasarnya, yaitu angka dalam bahasa Jepang disebut dengan suji. Nah, mari kita sebutkan bersama-sama angka 1 sampai 10 ya teman-teman. Oke, yang pertama 1, bahasa Jepangnya ichi. 2, ni. 3, sang. 4, ini ada beberapa penyebutan. Bisa yong, yo, atau si. 5, go. 6, roku. 7, nana atau biasa juga disebut shichi. 8, hachi. 9, kyu atau ku. Dan 10, ju. Nah, sekarang bagaimana kalau angkanya belasan atau puluhan? Nah, ini rumusnya matematika banget dan mudah dipahami teman-teman. Untuk belasan, itu rumusnya adalah 10 ditambah angka satuan. Contohnya, angka 11. Kan berarti 10 dan 1 ya teman-teman. 10 itu ju, 1 itu ichi. Jadinya 11 ju ichi. Oke, kita lanjut contoh yang lain. Angka 13. Berarti di sini 10 dan 3. 10 itu ju, 3 itu sang. Jadi 13 itu jusang. Oke, teman-teman, udah kan? Sekarang untuk puluhan, rumusnya menjadi angka depan ditambah 10. Jadi terbalik ya teman ya. Kalau belasan 10 ditambah satuan. Nah, kalau untuk puluhan seperti 20, 30, 40 dan seterusnya, itu teman-teman caranya angkanya ditambah dengan 10. Nah, contohnya angka 20. Berarti 2 itu ni ditambah 10 itu kan ju. Jadinya niju. Contoh yang lain, angka 80. Berarti 8 dan 10. 8 itu hachi, 10 itu ju. Jadinya 80 hachiju. Oke, teman-teman udah mulai paham ya? Oke, sekarang kalau gabungan puluhan dan satuan bagaimana? Nah, ini tinggal ikuti polanya saja teman-teman. Contohnya angka 24. Berarti kan kalau 20 itu 2 ditambah 10. Terus ada 4-nya lagi ya. Menjadi niju yong. Oke. Contoh yang lain, ada angka 52. 50 itu
5, 10 ditambah 2. 5 itu go, 10 itu ju, 2-nya ni. Jadi go, ju, ni. Mudah kan teman-teman cara menghitung atau angka dalam bahasa Jepang? Setelah menguasai angka, sekarang kita belajar menerapkan untuk menyatakan umur dengan menambahkan akhiran nani-nani sai yang artinya tahun. Nah, ini secara umum kita tinggal menyebutkan angkanya lalu ditambahkan kata sai. Contohnya 2 tahun ini menjadi ni sai. 3 tahun sang sai. 4 tahun yong sai. 5 tahun ku sai. 6 tahun roku sai. 7 tahun nana sai. Dan 9 tahun menjadi kyu sai. Oke teman-teman, di sini ada yang sensei beri warna putih ya teman-teman. Ini adalah pengecualian penting yang teman-teman harus hafalkan atau ini spesial. Nah ini tolong dicatat ya. Untuk 1 tahun itu bukan ichisai, melainkan issai. Untuk 8 tahun bukan hachisai, namun hasai. Dan 10 tahun bukan jusai, melainkan jusai. Ada S-nya double teman-teman, ada S kecilnya. Jadi jusai. Oke, jadi 1, 8, dan 10 itu ada S kecilnya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman ingat. Nah, pengecualian ini juga terbawa ke angka belasan dan puluhan. Contohnya nih, ada angka 11 atau umur 11. Berarti ju isai, bukan ju ichisai ya, tapi ju isai. Kemudian jika 14 tahun berarti ju yong sai. Ini seperti biasa ya teman-teman ya, angka ditambahin sai. Untuk 30 tahun kembali normal menjadi sang jusai. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu diingat untuk yang penting itu 1, 8, dan 10. Nah, masih ada lagi nih teman-teman yang benar-benar spesial teman-teman, yaitu untuk menyatakan umur 20 tahun. Nah, orang Jepang itu tidak menyebut nijusai, melainkan ada kosakata khusus tersendiri ya, yaitu hatachi. Nah, ini tanpa perlu menambahkan kata sai di belakangnya. Jadi ingat baik-baik ya, khusus 20 tahun adalah hatachi. Oke, agar teman-teman mudah memahaminya, mari kita coba ke contoh kalimatnya. Nah, ini perhatikan contoh yang pertama. Watashi wa 18 desu. Watashi artinya saya, 18 artinya 18 tahun. Jadi artinya saya berumur 18 tahun. Oke, contoh yang kedua. Yamashita-san wa hatachi desu. Yamashita-san, saudara Yamashita, hatachi. Nah, ini spesial case. Hatachi itu umur 20. Jadi Yamashita-san wa hatachi desu artinya saudara Yamashita berumur 20 tahun. Nah, seperti yang baru saja saya ingatkan ya di slide sebelumnya, karena umurnya tepat 20 tahun, kita langsung menggunakan kata khusus hatachi. Kemudian diberi akhiran des. Oke, mudah kan teman-teman? Nah, lalu bagaimana kalau posisinya nih kita yang ingin menanyakan umur kepada orang lain teman-teman? Nah, berikut rumusnya. Rumusnya subjek atau nama orang ditambah partikel wa, ditambah kata tanya umur, ditambah des ka. Nah, untuk kata tanya seperti yang sudah kita ulas di slide kosakata ya, teman-teman punya dua pilihan nih, mau pakai nansai atau oikutsu agar lebih sopan. Nah,
pilihan yang kedua, oikutsu, ini sangat direkomendasikan ya teman-teman kalau ingin berbicara dengan atasan di tempat kerja atau untuk orang yang baru pertama kali ditemui atau untuk orang yang lebih tua sebagai bentuk rasa hormat kita kepada mereka. Biar semakin paham, mari kita masuk ke dalam contohnya. Nah, ini si A. Misalnya ya, si A bertanya kepada lawannya, Yamada-san wa nansai desu ka? Yamada-san, saudara Yamada, nansai desu ka? Bentuk tanya untuk umur. Jadi, Yamada-san wa nansai desu ka? Artinya, saudara Yamada umur berapa? Nah, di sini si A menggunakan bentuk kata tanya umum ya, nansai. Langsung diarahkan ke saudara Yamada. Kemudian si B nih menjawab dengan Niju Gosai desu, yang artinya 25 tahun. Untuk menjawabnya, kalian tidak perlu mengulang kata watashi. Baik teman-teman, itu dia bab 1 Minano Nihongo telah kita ulas bersama-sama. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari channel Hansamu Nihongo. Bye-bye!